Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, curahan karunia, sehingga jikalau setiap di antara kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian berkehendak untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita keutamaan yang sangat besar, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah Jalla wa ala masih memberikan kepada kita taufik untuk mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan kita di dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya dan menambah nikmat tersebut ke atas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar senantiasa salawat dan salam tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada bulan Ramadan melebihi keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah Jalla wa ala berhak untuk melebihkan segala sesuatu di atas sesuatu yang lainnya. Allah Jalla wa ala mengatakan, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Jalla wa ala menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah memilih sesuatu untuk kemudian diberikan kelebihan melebihi perkara yang lainnya. Sebagaimana Allah Jalla wa ala menciptakan para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kelebihan. Dan Allah Jalla wa ala menciptakan para rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul Allah Subhanahu wa taala lebihkan keutamaan mereka sebagian di atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak langsung berbicara, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan rasul yang paling mulia tentunya adalah ulul azmi, dan rasul daripada ulul azmi yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Jalla wa ala memberikan keutamaan pada bulan Ramadan
melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan Ramadan Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Jalla wa Ala menurunkan Al-Qur'an, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah juga katakan, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan bulan Ramadan. Maka bagi kita juga selaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memuliakan Ramadan, untuk melebihkan perhatian kita kepada bulan Ramadan melebihi perhatian kita kepada bulan-bulan yang lainnya. Dan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diucapkan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, akan tetapi Rasulullah bertambah kedermawanannya kapan itu? Ketika masuk kepadanya bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Di bulan-bulan selain Ramadan, Rasulullah adalah orang yang dermawan, orang yang paling dermawan, orang yang semangat untuk melaksanakan kebaikan. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertambah semangat melaksanakan kebaikan, akan berkali lipat untuk menjadi orang yang dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," jikalau tiba malam pertama daripada bulan Ramadan, "suffidati syayatin wa maradatul jin." Akan dibelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Akan dibuka pintu-pintu surga. Berapa jumlah pintu surga? Banyak di antara kita yang belum tahu jumlah pintu surga. Kalau ditanya akses masuk gedung ini ada berapa? Hafal kita. Bagian kanan, kiri, sebelah barat. Pintu masuk pasar Tanah Abang, hafal juga. Tapi kalau pintu surga, banyak di antara kita yang belum kenalan nama pintu surga. Sedangkan kita semua ngaku mau pengennya kembali kemana? Ke surga. Pintu surga ada 8. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Dibuka pintu-pintu surga, seluruh pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Ditutup pintu-pintu neraka. Yang jumlahnya berapa? 7. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Laha sab'atu abwabin, likulli babim minhum juz'um maqsum." Bahwasanya neraka memiliki 7 pintu. Setiap pintu tersebut ada golongan-golongan yang berhak untuk memasukinya. Wa yunadi munadin. Dan akan ada penyeru yang mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai para pelaku kebaikan, para pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Ini salah satu di antara cara kita memuliakan bulan Ramadan, yaitu dengan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Karena sebagian di antara kaum muslimin ketika akan datang bulan Ramadan, gundah gulana, khawatir, merasa nggak nyaman, merasa waktunya dia ataupun jadwalnya yang sudah dia buat, jadwal dietkah atau jadwal kerja bakal terganggu. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbahagia ketika datang kepada kita musim-musim kebaikan. Ketika datang kepada kita waktu-waktu yang di dalamnya Allah mencurahkan rahmat, Allah menimpahkan keberkahan yang sangat banyak. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, hendaklah kaum mukminin bergembira. Tapi bergembira sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang menghadirkan semangat
untuk melaksanakan amalan-amalan mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bukan bahagia yang kemudian ketika akan datang bulan Ramadan, sebagian di antara kaum muslimin mungkin mengadakan pawai obor. Masya Allah, di mana-mana macet gara-gara pawai obor, betul tak? Ketika keluar dari satu tempat di condet, Ustaz, lebih baik muter saja. Kenapa? Ada pawai obor sampai pojok condet. Masya Allah. Ini kebahagiaan yang tidak disyariatkan. Kebahagiaan yang diperintahkan adalah kebahagiaan yang mengantarkan kita untuk beramal. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un. Karena rahmat dan karunia Allah lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia, daripada perkara-perkara dunia. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pelaku kebaikan, para pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang gemar melaksanakan keburukan, aqsir, tinggalkanlah keburukan tersebut. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rincian nama-nama orang yang dibebaskan daripada api neraka. Wa dzalika kulla lailah. Wa dzalika kulla lailah. Dan yang demikian itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Maka ini kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah. Kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah. Dan kesempatan untuk menetapkan nama kita sebagai orang-orang yang terbebaskan daripada api neraka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, fihi lailatun, sesungguhnya di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam khairun min alfi syahr, yang memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Atakum Ramadan, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad ketika tiba bulan Ramadan ingin segera keluar menemui para sahabatnya untuk mengabarkan kepada mereka bahwasanya bulan yang penuh keberkahan telah datang. Bulan yang penuh keberkahan telah tiba. Agar mereka memuliakan Ramadan, agar mereka semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjaga diri daripada kemaksiatan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah. Fihi lailatun, kata Rasulullah, di dalamnya terdapat satu malam khairun min alfi syahr, yang memiliki keutamaan melebihi 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang daripada mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka sesungguhnya dia telah terhalang daripada kebaikan yang sangat banyak. Coba bayangin, Allah perintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu, Pak, tidak pada 365 hari, enggak. Atau mungkin secara kalender Hijriah 360 hari, enggak. Tapi kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 30 hari, yaitu bulan Ramadan. Allah kasih promo tuh, potongan. Sebagaimana sekarang ini, pusat perbelanjaan kasih promo, betul enggak? Diskon, gebiar Ramadan 50%. Nanti ketika masuk sudah setengah kedua Ramadan, ketika mendekati Idul Fitri, diskonnya dirubah. Apa? Gebiar, promonya dirubah. Gebiar Idul Fitri, itu 50 plus 20 biasanya. Wah, antum makin kalap gitu ya. Yang 50 aja udah gonjang plus 20. 20-nya kecil lagi. Di bawahnya tulisan lagi, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau Allah kasih promo dari 360 hari, Allah potong, Pak. Jangan cari di 360 hari, cari di 30 hari. Bulan Ramadan. Kemudian Allah kasih potongan lagi, masih mau antum? 30 hari dipotong, cari pada 10 hari terakhir. Masih mau potongan lagi? Antum seneng promo memang orangnya. Dipotong lagi, dikasih promo lagi, cari pada malam-malam. Dari 360 hari atau 369 hari, cari di 30 hari. Dari 30 hari, cari di 10 hari. 10 hari cari di 5 hari. Makanya kata Rasulullah, man hurima khairuha faqad hurim. Sudah dibantu seperti itu kok gak bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi daripada berbagai macam kebaikan. Seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya amalan anak Adam akan dilipat gandakan, al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat.
ila ad'afin katsirah. Sampai kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Man hamma bihasanatin, siapa yang ingin melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha, lantas dia tidak laksanakan kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanah kamilah, maka akan dicatatkan bagi hamba tersebut satu kebaikan sempurna. Dan barang siapa yang berkehendak untuk melaksanakan satu keburukan, lantas kemudian dia tidak laksanakan keburukan tersebut karena takut kepada Allah, ditulis dan dicatat bagi hamba yang meninggalkan keburukan tersebut berapa kebaikan, Pak? Satu kebaikan. Dan barang siapa yang melaksanakan satu keburukan, ingin melaksanakan satu keburukan, dan dia laksanakan keburukan tersebut, tidak dicatat baginya kecuali dengan satu dosa. Ini termasuk diantara rahmat Allah, untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Makanya para ulama, para salaf terdahulu mengatakan, sungguh aneh orang-orang yang amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya itu dilipat gandakan dari 10, 700 sampai kelipatan yang tidak terkira, itu dapat dikalahkan oleh dosa yang kalau dia amalkan cuma dicatat satu. Kemudian dia ditetapkan sebagai hamba yang celaka, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hurima khairuha faqad hurim. Maka siapa yang terhalang daripada kebaikan malam tersebut, maka dia sungguh telah terhalang daripada seluruh kebaikan. Dan ada perintah dari Allah Jalla wa'ala pada surah Al-Hajj. Pada ayat yang ke-32. Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Meskipun ayat ini turun pertama kali untuk mengagungkan a'malul hajj, amalan-amalan haji, wa amakinuhu, tempat-tempat untuk manasik melaksanakan ibadah haji, wadzabaih allati tudzbahu fih, dan sembelihan yang disembelih seseorang ketika melaksanakan ibadah haji. Kalau memilih sembelihan untuk haji atau kurban, pilih sembelihan yang mahal, pilih sembelihan yang gemuk, jaga dengan makanan-makanan yang baik. Ini termasuk diantara bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuk di dalamnya perkara Ramadan. Karena diantara syiar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bulan Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu semua berangkat daripada ketakwaan hati. Loh, katanya natijah Ramadan, Ustadz, itu la'allakum tattaqun. Betul nggak sih? Agar menjadi hamba yang bertakwa. Tapi kenapa dikatakan di sini siapa yang mengagungkan Ramadan itu adalah tanda daripada ketakwaan hati? Berarti takwa dulu. Kok kemudian hasilnya kok dapat takwa juga? Kan aneh, betul nggak sih? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, dia sudah beriman, tapi diperintahkan dia untuk beriman lagi kepada siapa? Kepada Allah. Maknanya itu menjaga keimanannya. Beriman kepada Rasulullah, menjaga keimanannya kepada Rasulullah, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi yang beriman diperintahkan untuk apa? Beriman. Sebagaimana juga orang yang bertakwa diperintahkan untuk bertakwa lagi. Natijah Ramadan memang adalah takwa, tapi siapa yang akan mendapatkan natijah takwa tersebut? Yaitu orang yang ketika masuk kepadanya bulan Ramadan, dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Jadi mereka yang bertakwa di bulan Ramadan akan mendapatkan natijah berupa ketakwaan selepas Ramadan. Ya. Ini termasuk di antara perintah untuk mensyiarkan, untuk memuliakan ya syiar Allah, termasuk di antaranya bulan Ramadan. Maka di antara syiar-syiar yang kita diperintahkan untuk memuliakannya, yaitu puasa itu sendiri. Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lah, seluruh amalan anak Adam untuknya,
Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Satu kebaikan akan dicatat 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Yaqulu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla mengatakan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar puasa tersebut. Padahal seluruh ibadah itu yang mengganjar siapa, Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah itu untuk siapa, Pak? Allah. Bukankah kita mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku maksudnya, ibadah hajiku, manasik, wa mahyaya, kehidupanku, kematianku milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah khususkan penyebutannya di sini puasa, illa siyam, kecuali puasa. Allah tekankan lagi, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan mengganjar puasa tersebut dengan pahala yang tak terhingga. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena hamba tersebut meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku, kata Allah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Siapa yang tahu 2 kebahagiaan ini? Ini udah 13 Ramadan, masa belum ada yang nyampein masalah ini? Hah? Apa? Bahagia ketika berbuka. Bagaimana itu bahagia ketika berbuka? Apakah dengan cara kita memenuhi meja kita dengan aneka ragam makanan? Masya Allah. Takjilnya saja, itu aneka esnya itu sudah 7. Masya Allah. Sampai es pisang hijau itu ada dari mana? Langsung dari Makassar. Aneka gorengannya belum. Lontongnya, mie-nya, Masya Allah. Takjilnya saja taplak meja nggak kelihatan, Pak. Ketika ditanya kok seperti ini? Iya. Farhatun inda fitri. Kan saya bahagia ketika berbuka. Bukan itu. Bahagia ketika berbuka bukannya dimaksud ketika seseorang melampiaskan nafsunya ketika berbuka puasa dengan aneka ragam makanan. Bukan. Tapi bahagia yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu ketika dia berbuka puasa, dia mungkin memakan 1 butir kurma, meminum 1 gelas air, kemudian berdoa zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, kemudian muncul perasaan gembira di dalam dirinya karena dia ingat 1 hari tadi, Masya Allah, saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Alhamdulillah, aku dapat menyelamatkan puasaku hari ini. Tadi ada orang yang mendebatku, mengajak aku berdebat, mencaciku, memakiku. Aku katakan kepada dia, inni shaimun. Aku tidak layani debatnya. Kata Rasulullah SAW, as-shaumu junnah. Puasa itu akan menjadi perisai. Fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata perkataan yang kotor. Alhamdulillah. Janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang berbau kefasikan. Alhamdulillah, aku tidak ucapkan. Bahagia yang muncul dalam hati kita. Kata Rasulullah, fa in sabahu ahadun falyaqul inni imru'un shaim. Kalau ada orang yang kemudian mencacinya, mengajak dia berdebat, maka ucapkan kepada dia, aku adalah orang yang berpuasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan itu, tidak langsung meninggalkan dia. Tapi kita ucapkan dulu perkataan itu, tujuannya apa? Untuk memberitahu dia, kita tinggalkan dia, kita tidak layani dia, bukan karena kita takut sama dia. Seorang muslim tidak boleh tampil hina di hadapan orang lain. Allah katakan, fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian merasa hina. Antumul a'laun, kalian adalah orang yang tinggi, orang yang mulia, in kuntum mu'minin. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang beriman tidak boleh tampil hina di hadapan orang lain. Ketika dihina, ketika dicaci, diajak berdebat, tinggalkan sambil ucapkan inni mru'un shaim, supaya dia tahu. Kita tinggalkan bukan karena kita takut tampang muka dia, betul nggak sih? Kenapa? Karena kita sedang memuliakan ibadah yang kita kerjakan, yaitu ibadah puasa. Tapi jangan ditambahin habis itu. Saya puasa, kalau mau nanti ibadah maghrib.
Ketemuan di mana? Jangan. Ucapkan itu saja. Meskipun dia nggak paham, ucapkan. Antum sudah mengamalkan sunnah. Ustaz, kalau saya ucapkan dia nggak paham. Ya udah artikan sama dia. Ucapkan ini mru'un shaim, saya puasa. Antum tinggalkan sudah. Dapat amalan sunnah, pahala sunnah. Seperti ketika antum sholat, ada orang yang lewat. Apa perintah Rasulullah? Apakah disuruh biarkan saja dia lewat? Atau disuruh halangi seperti ini? Entah dia tahu, entah dia mau terobos lewat, entah dia mau muter, entah terserah. Yang penting amalkan dulu sunnah Rasulullah SAW. Meskipun nanti dia tetap lewat, atau yang paling parah saya halangin gini, orangnya malah jabat tangan saya. Jadi saya kayak salaman gitu. Ya Allah, orang nggak paham. Tapi kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW untuk apa? Memuliakan ibadah yang kita kerjakan, yaitu ibadah puasa. Alhamdulillah, perasaan senang muncul di hati antum, alhamdulillah. Tadi saya tinggalkan majelis-majelis yang tidak bermanfaat, saya banyak baca Al-Quran, alhamdulillah sampai maghrib sudah 3 juz. Nah, ini sudah hari ke-13 ini, coba berapa juz antum bacanya? Para salaf Pak, Masya Allah, dia bedakan Ramadan dengan selain Ramadan. Imam Qatadah, itu ketika sebelum masuk Ramadan, khatam setiap 7 hari sekali. Ketika masuk Ramadan, 20 hari pertama, khatam setiap 3 hari sekali. Tidak sampai di situ. Ketika masuk 10 hari terakhir, khatam setiap hari sekali. Kayak gak masuk akal Ustaz. Imam Syafi'i, 1 bulan, indahu situna khatmah, memiliki 60 kali khatam. Apa masuk akal? Ya nggak masuk akal kalau kita bandingkan dengan kemampuan kita. Ngerti maksud saya? Kalau kita bandingkan dengan kemampuan kita, dengan hubungan kita dengan Al-Quran, nggak masuk akal. Kita itu sama Al-Quran, Masya Allah kok musuhan. Iya nggak sih? Kalau para ulama dulu, para salaf terdahulu, Masya Allah, Quran kemana-mana yang dipegang. Para penghafal Quran saja Pak, kalau hafalnya mungkin lancar, itu dia bisa baca 1 safhah itu 20 menit. Ayo yang pintar matematika ini. 1 safhah 20 menit, berarti 1 juz berapa? 1 juz ada 20 safhah. 1 juz berapa menit? Loh susah. 1 safhah 20, afwan. 1 safhah 1 menit. Berarti 1 juz 20 menit. 1 kali khatam berapa? 20 kali berapa? 6 jam tuh. 6 jam, itu antum bisa main futsal lagi. Habis itu bisa apa? Main futsal antum. Kalau 2 kali khatam 12 jam. 10 jam. 10 apa 6? Saya ikut salah juga agak antum ya. 10 jam, 20 jam, masih ada 4 jam. Subhanallah. Jangan disamakan dengan kemampuan kita, mereka Masya Allah. Hubungan mereka dengan Al-Quran sangat dekat. Mereka itu Pak, kalau nggak bisa baca Quran karena terhalangi melaksanakan ibadah yang lain. Saya ulangi ya, tidak bisa membaca Al-Quran karena dihalangi oleh ibadah yang harus mereka laksanakan. Ibadah selain baca Al-Quran. Jadi nggak bisa baca Al-Quran karena jihad. Tuh, karena sholat aja baca Al-Quran khatam di sholatnya mereka. Karena jihad, sampai Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, itu di masa tuanya Pak, ambil Quran, ambil mushaf sambil mengatakan, wallahi ya Quran, demi Allah wahai Quran, laqad syaghalana angkal jihad, sungguh aku telah terlalaikan daripada membacamu karena apa? Jihad. Jadi nggak bisa baca Quran karena ibadah yang lain, nggak bisa baca Quran karena apa? Sering jihad gitu loh. Jadi nggak sering-sering baca Quran karena jihad. Lah kalau kita, apa yang bisa kita ucapkan? Saya kasih jawabannya. Loh iya, itu jihad itu dalnya ganti dengan huruf zai. Wallahi ya Quran, laqad syaghalana angkal jihaz. Wahai Quran, sungguh kami telah sibuk daripada membacamu gara-gara jihaz. Jihaz itu apa Pak? Nih, tab jihaz, handphone jihaz, laptop jihaz, komputer, televisi jihaz. Beda tipis Ustaz. Iya tipis hurufnya.
Tapi maknanya, Masya Allah, bainas sama'i was sumur bor. Dari langit sampai sumur bor, nggak ard lagi, turun lagi. Saya kasih jawaban mulai sekarang. Dan bisa jadi saya juga seperti itu. Subhanallah. Mereka nggak bisa baca Quran karena terhalangi karena melaksanakan ibadah yang lain. Bagaimana dengan kita? Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatun inda fitrih, yaitu bahagia ketika dia mampu menuntaskan ibadahnya di hari tersebut dengan melaksanakan amal ketaatan. Enggak banyak sama duduk orang-orang yang ghibah. Masya Allah. Antum kalau setelah sholat subuh, saya nasihatkan, tunggu sholat. Waktu sholat mungkin antum duduk di tempat sholat antum, kemudian berdiri ketika tiba waktu syuruk setelah beberapa menit, kemudian sholat 2 rakaat, kalau bisa langsung pulang. Kenapa? Masya Allah. Kalau duduk di depan masjid itu ngobrol. Kalau ngobrol, mungkin 1 menit, 2 menit dakwah. Ya. Setelah itu, ngomongin orang. Wah, yang lebih parah apa? Yang diomongin imamnya di dalam, imamnya semalam itu panjang banget sholatnya. Ini masjid-masjid sekarang Pak, subhanallah. Kita mau ngimamin, dikasih ultimatum. Jangan lebih jam 8 Ustadz ya. Loh gimana? Jadi kita harus nurutin seleranya makmum. Jangan lebih jam 8. Ini alasannya bukan karena sepuh-sepuh. Enggak Ustadz, jangan, nanti jamaahnya kosong Ustadz. Jangan lebih jam 8. Ada di sini DKM seperti itu ngomongnya? Atau mungkin ucapkan, jangan Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, sholat panjang-panjang, nggak apa-apa, silahkan yang panjang. Tapi jangan lebih jam 8. Bodoh aja. Nggak boleh baca panjang-panjang, padahal apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Bacaan Al-Quran yang dibaca di malam hari, hiya asyaddu wata'an, itu lebih apa? Menjurus langsung, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat menembus langit. Wa aqwamu qila. Dan ucapan yang paling lurus. Alasannya Pak, innalaka fin nahari sabahan tawila. Besok kita di pagi hari ketemu orang macam-macam Pak. Mau dakwah sama si fulan, ketemu sama bos, ketemu sama anak buah. Ini butuh bekal. Dan bekalnya orang soleh apa? Qiyamul lail. Maka cara kita memuliakan Ramadan dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sampai Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah mengatakan, kaum muslimin untuk menyambut Ramadan ketika menghadapi bulan Ramadan dengan berbagai macam persiapan. Sehingga mereka dikategorikan menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama, yang menyambut Ramadan persiapannya itu apa? Persiapan makanan dan minuman. Benar nggak Pak? Siapa yang bininya ketika Ramadan belanjanya lebih banyak daripada selain Ramadan? Ayo, bisa jadi. Padahal Ramadan bulan untuk apa? Menahan makan dan minum. Kok bisa belanjanya lebih banyak? Dia siapkan makanan, Masya Allah, supaya ini semangat puasanya. Masya Allah. Apalagi suami-suami sekarang kalau buka itu pengennya makanan yang berbeda-beda. Nggak mau bosen kalau kayak gitu-gitu tiap harinya. Bininya itu kesian, jam 2 udah di dapur, keluar dapur jam 5:30. Nggak boleh, kesian. Bantu istri untuk melaksanakan ketaatan, gimana? Udah, jangan repot-repot masak. Masak 1 hari mungkin full. Beli ayam 3 kilo, jadikan ayam frozen. Nanti tinggal goreng, betul nggak sih? Beli tempe 5 balok, jadikan bacem. Mungkin masaknya 1 hari, setelah itu antum sahur tinggal buka tinggal istri antum jam 5 masih bisa ngaji. Ini kok bahas makanan masih jam 1. Loh iya. Karena banyak suami yang zalim, tuntutannya kepada istrinya, akhirnya istrinya nggak bisa keluar daripada dapur, nggak bisa baca Al-Quran. Atau antara dua, antum yang dikorbanin, gampang Ustadz, ibu-ibu kadang gitu. Pagi Senin soto ayam, Selasa kari ayam, Rabu ayam bawang, lemes antum tambahan kena Indomie. Antara itu atau dia order Gojek misalnya. Jadi orang yang cerdas suruh masak supaya Lailatul Qadar juga nggak ketinggalan. Masya Allah, sholat tarawihnya juga seperti itu. Memuliakan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang seperti itu. Bukan kemudian mempersiapkan Ramadan dengan aneka macam makanan, aneka macam minuman. Ada juga kata Syekh Abdul Razak, banyak orang yang menyambut Ramadan yang dipersiapkan itu aneka alat permainan. Betul nggak? Sampai Anda pernah satu masjid,
keluar habis sholat, alhamdulillah Ustaz, ini Ramadan di sini ya. Oh Masya Allah, pikirannya ada daurah kayak ya. Ada kegiatan agami, Masya Allah. Ada Pak, kita sudah siapin meja pingpong. Udah siapin meja pingpong, nanti sambil nunggu pingpong apa? Nunggu tarawih kita pingpong di sini. Subhanallah. Akhirnya kalau pingpong sampai jam 1, apa yang antum lakuin? Pasti apa? Udah ngomongnya udah jangan ditanya lagi udah ya. Pasti biasanya ngomongnya sudah mulai lolos deh. Kemudian apa? Biasanya kesalahannya sahurnya akan dimajuin. Jam 1:30 udah sahur. Kenapa? Ini saya mau tidur, kalau nggak sahur sekarang takutnya nanti nggak bisa sahur. Sahur dia. Ini sudah khilafus sunnah. Menyalahi sunnah Rasul apa? Mengawalkan sahur. Yang lebih parah lagi apa? Kalau sudah sahurnya diawalin biasanya subuhnya jam 7. Jam 7 subuhnya. Kenapa? Ini banyak kesalahan yang dilakukan kaum muslimin. Tapi kata Syekh Abdul Razak, ada di antara kaum muslimin untuk memuliakan Ramadan. Mereka menyiapkan dengan apa? Dengan hati yang bersih. Ya, dengan amalan-amalan yang dia siapkan sebelum datangnya Ramadan. Makanya bulan Sya'ban itu dikenal sebagai Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Mereka mulai baca Al-Quran, latihan. Kalau antum mana suruh angkat beban sekarang 20 kilo, kuat enggak? Tapi kalau latihan dulu, kuat kan? Seperti itu juga, walillahil matsalul a'la. Seperti itu juga di dalam pengamalan ibadah. Langsung suruh baca Al-Quran, Ustaz, alhamdulillah. Ini hari ke-13 saya ini sudah juz ke-28. Masya Allah. Bacanya mulai kapan? Ramadan 2 tahun yang lalu. Ya bodoh. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah 3 kali khatam ini. Alhamdulillah. Ada orang yang 1 hari langsung 10 juz. Hari kedua 20 juz. Hari ketiga khatam. Hari keempat istirahat. Biasanya gitu. Ditaruh Qur'annya. Itu ngambil Qur'annya lagi butuh waktu dia. Kalau sudah ditaruh mau diambil, subhanallah susah sudah. Maka apa? Orang itu kalau mau melaksanakan amalan itu bitadarruj. Harus dengan apa? Dengan step by step. Sekarang mumpung belum datang 10 hari terakhir, mulai persiapkan sekarang. Muliakan Ramadan. Dengan cara apa? Menghindarkan diri daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang dusta. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta. Dusta itu bisa dalam bentuk perkataan dan juga bentuk perbuatan. Contohnya dusta dalam bentuk perkataan kita tahu semua. Dusta di dalam perbuatan apa? Yaitu ketika menjual satu barang dia tidak jelaskan aib daripada barang tersebut. Ini dusta. Ketika dia menimbang satu takaran, dia kurangi takarannya tersebut, ini adalah dusta di dalam bentuk perbuatan. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah, "Falaisa lillahi hajah." Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makannya dan minumnya di bulan Ramadan. Ya. Karena ini adalah puasanya orang yang awam saja, puasa hanya sekedar menahan daripada makan dan minum, ya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berusaha untuk sebisa mungkin memuliakan dan melaksanakan amalan dengan maksimal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Baik. Kalau kita? Ayo. Oke. Apa yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan hamba-hambanya agar mudah melaksanakan amalan yang dapat menghantarkan dia untuk masuk ke dalam surga. Syaitan dibelenggu tuh. Syaitan yang jahat tapi, syaitan yang punya tentara. Adapun syaitan yang kerucu-kerucu ini ada yang mengatakan tidak dibelenggu. Apalagi Pak, syaitan itu tidak hanya melulu dari kalangan bangsa jin. Ada juga syaitan yang pakai topi. Syaitan dari kalangan bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Itu juga dapat mengganggu puasa kita. Maka kalau kita mau selamat puasa kita jauh daripada orang-orang yang seperti itu, yang ketika duduk pembicaraan yang mereka ucapkan adalah perkataan-perkataan yang
ya, dusta, ucapan yang ghibah, apalagi menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, tinggalkan itu, maka akan dimudahkan bagi kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang dapat menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan hadis yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dan surgaku, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Apa maknanya? Maka para ulama khilaf, ada yang mengatakan memang tempat itu yang akan diangkat benar kemudian diletakkan di dalam surga. Tapi banyak di antara mereka juga yang mensyarah mengatakan bahwasanya siapa yang melaksanakan ibadah di tempat itu, maka ibadahnya itu dapat menghantarkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik ya. Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.